Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Trisna Adi Saputra, and now in this video I will interpret the videos from Miss Eva to complete my final exam assignments. The succession of Finland educational systems. Siapa yang tidak mengakui kesuksesan Finlandia dalam mengolah sistem pendidikan? Dikembang ciptakan sejak 1970-an, siapa yang tidak bersepakat bahwa meski tidak ada sistem ranking dan pekerjaan rumah, beberapa negara, bahkan Indonesia, sempat ingin menerapkan hal serupa. Finland educational systems was developed around 1970s. Many countries has implemented these systems because its effectiveness in learning process. Standar umur sangat diperhatikan. Sebenarnya aturan yang menyangkut usia sekolah anak telah diterapkan di negara kita jauh-jauh hari. Hanya saja karena beberapa pertimbangan, aturan tersebut longgar dan perlahan mulai diabaikan. Berbeda dengan Indonesia, anak-anak di Finlandia tidak diperkenankan mengisi ruang-ruang kelas tingkatan dasar sebelum berumur 7 tahun. Karena atas dasar apapun, mereka percaya bahwa pada tataran usia di bawah 7 tahun, anak-anak dianggap belum matang dan tidak optimal dalam hal menyerap pelajaran. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sikap jenuh akan hadir dan kondisi ini dianggap tidak baik. Age standardized view. In Finland, children below 7 years old are not allowed to enter school. Previously, Indonesia also has applicating this kind of rules, but now the systems is already changing because of one and another. The factors of what creating these rules merely the children of that age, 0 until 7, are giving lack of attention or focuses and their boredom. Tidak ada ujian dan PR. Sebagaimana anak-anak Finlandia tidak dibebankan pekerjaan rumah, kalaupun ada penyelesaiannya tidak begitu sulit. Hal unik lain yang dapat ditemui adalah nilai ujian sebagai indikator kelulusan tidak berlaku di negara tersebut. Tidak sampai mereka memasuki usia remaja. Ya, ujian di Finlandia hanya berlaku sekali, yakni ketika murid berusia 16 tahun. Tidak hanya itu, jam istirahat pun sangat diperhatikan, begitupun dengan waktu bermain. Setidaknya waktu 75 menit dihabiskan untuk beristirahat dan waktu bermain mereka pun sangat dihargai. Sebagaimana dikutip dari detik.com melalui sebuah wawancara dengan guru besar pendidikan dari Universitas Turku Finlandia, Profesor Erno Lehtinen, yang mengatakan bahwa di negara mereka sangat menghargai anak-anak yang menghabiskan banyak waktu untuk bermain daripada hanya tinggal di dalam kelas. No test or homework. The validation by test didn't have the function in Finland education systems. Not until they hit the age of teenagers 16 years old above. The break time or when students play is really get appreciation. The longer moment they are play, the more stress they release. Thus, these children having another spirit to learn more. Tidak ada sistem ranking. Kemampuan setiap anak jelas berbeda. Sebagian dari mereka akan tumbuh dengan kemampuan menyerap yang baik, namun sebagiannya lagi cenderung lambat, terutama jika berhadapan dengan pelajaran tertentu. Meski begitu, di Finlandia tidak ada istilah akselerasi maupun kelas unggulan, apalagi kelas internasional. Segala hal yang berhubungan dengan pengelompokan dan sistem ranking tidak berlaku di negara beribu kota Helsinki tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua murid sama, yang artinya tidak ada jurang pemisah antara murid yang unggul dengan murid yang cenderung tertinggal. Hal ini juga didukung oleh sikap yang ditunjukkan oleh tenaga pendidiknya. No ranking system. Human is the most unique creatures, whereas some humans have their own framework to think the universe, especially children. They has different kind of thinking process. Some absorb fast, some is slowly in understanding. In Finland, there are no such things as ranking systems, club of smart or any specific grouping to distinguish the brilliant and who aren't. Thus, students will not feeling low or fail into something and the level of students are all the same. Beasiswa penuh.
Mahalnya biaya pendidikan seringkali menjadi penghalang anak-anak bangsa, manakala pendidikan gratis hanya iming-iming dan beasiswa pendidikan tidak merata. Maka saat itu pula hak untuk mendapatkan pengetahuan baru hanya akan dinikmati oleh sebagian orang saja. Karena itu akan sangat berbeda ketika kita menilik sistem pendidikan di Finlandia. Di negara tersebut, pemerintah menanggung biaya pendidikan 100% hingga ke perguruan tinggi. Tercatat, 93% orang Finlandia adalah lulusan sekolah tinggi, bahkan beberapa di antaranya menempuh S1 lebih dari 1 kali. Atas kepedulian tersebut, hasilnya, siswa-siswa Finlandia selalu memperoleh peringkat teratas pada tes PISA atau Program for International Student Assessment. Full scholarship. Nowadays, educational systems mostly are just business things where there are plenty of schools which are expensive. Despite the government of Finland covers the whole education bills until they graduated from high schools. Moreover, many students took the double degree and got high score in program International Students Assessment or PISA. Mengedepankan praktik dengan jam belajar yang sedikit. Sejak dulu kita bersepakat bahwa kegiatan belajar di dalam kelas harus pula diimbangi dengan aktivitas luar kelas. Sebagaimana kita meyakini bahwa praktik akan lebih berguna daripada mempelajari teori terus-menerus. Nah, hal inilah yang membuat sistem pendidikan Finlandia terdengar menyenangkan. Kelas sains di Finlandia misalnya, dengan fasilitas yang lengkap dan hanya diisi oleh maksimal 16 siswa, membuat mereka mampu melakukan praktik dengan baik. Para siswa pun diminta untuk bergabung di sebuah klub minat dan bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan hal yang mustahil, sebab total jam sekolah rata-rata para siswa Finlandia hanya 18 jam per minggunya, di mana siswa tingkat dasar hanya menghabiskan waktu 4-5 jam per hari. Sementara untuk SMP dan SMA hanya datang ke sekolah pada jam mata pelajaran yang mereka pilih saja. Terdengar menyenangkan, bukan? Short hour learning. In this country, practical learning dominates rather than theoretically. The students are led to join the club where they had interest in. Outside events also participates in here. It's learning hour right to their capacity which supports the students to improve themselves. Guru yang senantiasa belajar. Lahirnya anak didik yang berkualitas tentu tidak terlepas dari peran lingkungan, terutama guru. Di Finlandia, sebagai upaya jangka panjang, guru hanya menghabiskan 4 jam di kelas, sementara 2 jam dalam seminggu mereka memperoleh pendidikan pengembangan profesi. Nah, selain itu, profesi seorang guru memiliki standar yang cukup tinggi. Setidaknya seorang calon guru harus bergelar master dan semua itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi terbukti bahwa sistem pendidikan yang baik tidak terlepas dari peran pemerintah. Menjadi guru memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak main-main di Finlandia. Kalau di Indonesia, kalian sudah tahu kan bagaimana? Teacher self-upgrade. The roles of teacher is inevitable in the succession of learning system. In Finland, teacher only spend for 4 hours in class and once a week they had to follow trainings in 2 hours which improves more their competence on disruption era. The qualification involves whereas the teacher should take the master degree and again it's free provided by the government. Menjadi guru adalah pekerjaan prestisius. Sebagaimana telah dibahas pada poin sebelumnya, menjadi guru di Finlandia tidaklah mudah. Bahkan profesi ini sama prestisiusnya dengan pekerjaan seorang dokter maupun pengacara. Karena itu jangan heran jika 10% guru Finlandia dipilih dari 10 perguruan tinggi ternama dan yang dipilih merupakan lulusan terbaik di universitas masing-masing. Perhatian yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang guru digaji. Berdasarkan data tahun 2008, gaji awal rata-rata untuk guru di Finlandia adalah $29.000 AS dan di tahun 2010, 6.600 orang bersaing merebut 660 kursi pelatihan guru SD. Nah, langkah ini dipilih sebagai upaya pemerintah menyimbangkan antara jumlah murid dan guru yang hampir sepadan. The honor. The teacher in Finland are prestige. The country really appreciate the existence of teacher. We cannot deny without teacher we are known, and when Japan loses war,
They are not asking how much grain. Soldiers, citizens, they live but teacher. In Finland, teachers are high paid and the government really philanthropist and its people has respects. Well, that was all from me. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.